Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Yang kami hormati dan yang kami cintai seluruh pemirsa Ayo Ngaji bersama Scanser TV SMK Negeri 1 Bulukerto. Pada kesempatan kali ini kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, hidayah, nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, karena kita dipertemukan dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan maghfirah, ampunan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak, kemuliaan ini bahkan sudah disampaikan lebih dahulu, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Ini pernah diceritakan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad bahwa nanti kelak umatnya Nabi Muhammad akan mendapatkan kemuliaan, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah, "A'taitu ummata Muhammad nuraini kaila tadurhum dulmatani." Ini Allah berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, "Musa, saya akan memberikan dua cahaya kepada umatnya Nabi Muhammad yang bisa dijadikan untuk menerangi dua kegelapan." Qala fama nuraini, kata kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, nurul Quran wa nurul Ramadan. Jadi cahaya apa itu ya Allah? Yang pertama kata Allah adalah cahaya Al-Quran, dan yang kedua adalah cahaya Ramadan. Nah, ini luar biasa. Ramadan disebut di sini. Kemudian ya wa kama dulmatani. Kemudian Allah menjawab dulmatul qabri wa dulmatu adabil dulmatul qabri wa dulmatu yaumal qiyamah. Jadi untuk menerangi apa cahaya itu? Yaitu untuk menerangi dua kegelapan. Kegelapan yang pertama adalah kegelapan di alam kubur, kemudian yang kedua adalah kegelapan di hari kiamat. Artinya dua-dua ini, kegelapan ini bisa diselesaikan dengan dua anugerah tadi, yaitu membaca Al-Quran bersama. Yang kedua adalah puasa di bulan Ramadan. Para pemirsa yang budiman, dari bersama konten Ayo Ngaji bersama Scanser TV SMK Negeri 1 Bulukerto. Riwayat ini luar biasa, perlu kita tanggapi, kita perlu respon, kita manfaatkan bulan suci Ramadan ini. Jadi ketika kita di bulan Ramadan harus kita manfaatkan dengan betul untuk ibadah. Apapun itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidur pun itu dinilai ibadah sama Allah. Ketika kita ibadah yang wajib di selain bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan Ramadan, itu dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat. Nah ini, jadi kalau kita misalkan sholat jamaah di bulan suci Ramadan itu 20, di lain bulan suci Ramadan itu sekali jamaah itu dapat 27, berarti ketika di bulan suci Ramadan itu 27 kali 70. Bahkan ketika
ketika sendirian itu ya berarti biasanya dapatnya 1, sholat duhur dapatnya 1 ketika tidak jamaah. Kemudian ketika dilakukan di bulan Ramadan itu bisa 70, dilipat gandakan menjadi 70 kebaikan. Nah ini tidak hanya ibadah yang wajib saja, ibadah sunnah pun itu juga disamakan mendapat kemuliaan, disamakan dengan yaitu kewajiban ibadah atau pahalanya disamakan ibadah wajib. Nah ini bahkan ketika kita ibadah yang sunnah itu seperti itu ya, termasuk tidur pun itu dinilai ibadah. Bukan berarti kalau kita ketika masuk ke bulan suci Ramadan seharian tidur, jangan. Artinya ketika memandang itu ibadah saja ya, itu bisa bernilai seperti itu, apalagi tidur saja seperti itu, apalagi ibadah begitu. Jadi jangan sampai kita terbalik pemikirannya, justru kegiatan sehari full kita gunakan untuk tidur. Tidak demikian. Kemudian Nabi Muhammad SAW menambahkan materi hadisnya dengan pesannya kepada kita, yaitu man fariha biduhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Bagi siapa yang kita bergembira dengan kehadiran bulan suci Ramadan, itu jasad kita itu akan diharamkan masuk neraka. Luar biasa ya ini. Jadi ini bisa dirasakan oleh seluruh umat, tidak hanya di Arab saja. Orang di seluruh umat Indonesia maupun yang lain itu dapat kemuliaan yang sama. Nah ini beda kalau haji. Kalau haji itu kemuliaannya hanya ketika kita itu menjalankan di tanah suci, ibadahnya dilipat gandakan. Kalau yang lebih banyak, kalau tidak di tanah suci tidak dapat anugerah seperti itu. Nah ini ketika bulan suci Ramadan betul-betul pure, seluruh ibadah di di dunia ini oleh orang Islam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di dalam bulan suci ini tempatnya kita mencari ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita banyak sekali karena tadi disampaikan dalam hadisnya Nabi, dulmatun ya, dulmatul qabri wa dulmatu yaumil qiyamah. Jadi pekatnya atau hitamnya atau gelapnya di alam kubur dan gelapnya di yaumil qiyamah itu berawal dari gelapnya hati ketika di dunia. Nah ini, jadi ketika di dunia semoga hati kita tidak gelap, hati kita tidak gelap dengan orang tua, hati kita tidak gelap dengan saudara, hati kita tidak gelap dengan sesama maupun yang lain. Karena ketika hati kita itu gelap dengan orang tua, bisa saja kita berdampak kepada kita berani sama orang tua, memperlakukan orang tua tidak selayaknya orang tua. Ini bahaya. Kemudian gelap dengan perintah Allah, tidak tahu ketika ada perintah sholat kita tidak tahu, merasa tidak ada kewajiban di situ. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka kita manfaatkan betul. Semoga kita semua nanti bisa mendapatkan anugerah. Kita bisa dinantikan kehadiran kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Nabi, al jannatu mushtaqatun ila arba'ina farin, yaitu salah satunya adalah wasaimu fi syahri Ramadan. Jadi surga itu rindu dengan 4 golongan. Nanti akan saya sampaikan di pertemuan yang akan datang. 4 golongan itu siapa? Yaitu salah satunya adalah shaimun fi syahri Ramadan, yaitu orang yang mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Demikian pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga motivasi ini bisa memberikan kita semangat, senang kehadiran adanya bulan suci Ramadan. Mari kita sambut dengan baik, kita sambut dengan penuh ibadah, sehat ya. Ketika kita menjalankan ibadah puasa tidak mengeluh, kita senang menjalankannya mulai awal sampai akhir, dan semoga nanti puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, syukuran. Demikian dari saya. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.